Oke guys, kembali lagi bersama saya Imam Toha Aryawi di channel Aryawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek cek semuanya aman. Ya, hari ini kita akan membahas buku berjudul apa? Ini dia. Sebentar sebentar sebentar. Eh, God and Man. God and Man in the Quran. Karya Toshihiko Izutsu. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir saya mata kuliah Worldview Islam atas nama Imam Toha Aryawi Communication Science 1 bersama dosen pengampu saya Ustaz Taqiyuddin. Saya memilih buku ini karena buku ini membahas banyak tentang konsep manusia dan saya tertarik untuk memilih konsep manusia. Sebelum itu, kita akan membedah dulu daftar isi buku ini. Apa aja sih isi buku ini? Mari kita lihat di bagian sini. Suara saya terdengar jelas kan? Sebelum itu kita putar dulu intronya. Intro, mainkan. If you slept away the morning, there are things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres. Tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan Mesa Ceres, taburkan cinta. Oke ya, terima kasih. Kita akan melihat daftar isinya ya. Jadi, eh, daftar isinya itu ada di PDF yang telah saya download. Ini dia. Nah, apa sih sebenarnya buku God and Man in the Quran ini membahas tentang apa aja sih? Biar saya jelaskan sedikit. Nah, secara garis besar, buku Toshihiko Izutsu yang berjudul God and Man in the Quran ini membahas tentang pandangan dunia atau disebut dengan Weltanschauung Al-Quran melalui pendekatan semantik. Nah, Weltanschauung ini bahasa lainnya worldview ya. Itu sih ingin menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar membawa aturan baru, melainkan mengubah total pusat gravitasi. Cara orang memandang hidup. Nah, dia memakai metode semantik yaitu bedah kata. Itu tuh lebih suka menggunakan membedah kata pada pembedahan buku ini. Terus dia menggunakan fokus utamanya adalah hubungan Tuhan dan manusia. Makanya saya memilih ini karena fokus saya adalah tentang bagaimana hubungan Tuhan dan manusia. Kemudian revolusi pandangan dunia. Bagaimana ketika masa jahiliyah dan bagaimana ketika Islam datang. Lalu kritik dari Arif Fazlur Rahman juga ada pada buku ini yang akan kita bahas setelah ini. Maka dari itu, simak videonya untuk 1 jam ke depan. Stay tune with me, Aryowi Channel. Oke, ini adalah sampul cover bukunya. God and Man in the Quran, Semantic of the Quranite Weltanschauung. Weltanschauung itu adalah worldview. Karya Toshihiko Izutsu. Nih, God and Man in the Quran. K University 1964, copyright. Ini aman ya. Semoga nggak kena strike ya. Sekitar pada tahun 1964 di Tokyo, Jepang. Untuk pertama printnya ada 2004, 2002, lalu 2008. Oke. Langsung saja ke contents nih. Pertama, ada review by Fazlur Rahman. Nah, nanti ada review oleh Fazlur Rahman. Siapa nih Fazlur Rahman nih sebenarnya? Akan kita jelaskan setelah kita membahas konten ini. Lalu ada preface atau pembukaan. Kemudian bab pertama atau chapter pertama. Chapter 1, Semantics and the Quran. Dengan 3 subbab, Semantic of the Quran, Semantic Quran, terus Integration of Individual Concepts atau integrasi konsep-konsep individual. Kemudian ada Basic Meaning and Relational Meanings atau makna dasar dan makna relasional. Oh ya, ini biar saya garis bawahi mungkin kalau kalian bisa seperti itu ya. Kalau kalian mungkin kurang kelihatan, sedikit saya zoom. Oke.
Nah, kemudian ada bab 2. Ini saya jelaskan sesuatu terlebih dahulu bagi perbabnya. Bab 2 ada istilah-istilah kunci Quran dalam sejarah atau bahasa Inggrisnya Quranic key terms in history. Subbab, the first subbab is Chironic and diachronic cymatics atau cymatics sinkronik dan diachronik. Nah, kemudian subbab kedua, the Quran and the post-Quranic system atau Al-Quran sistem-sistem pasca Qurani. Kemudian kita masuk bab 3. Ada the basic structure of Qurani Wilson Howe atau struktur dasar pandangan dunia. Wilson Howe itu pandangan dunia ya, sekali lagi. Semoga kalian tetap ingat. Kemudian sebab pertamanya ada preliminary remark. Preliminary remark ini adalah catatan pendahuluan. Kemudian ada God and Man, yaitu Tuhan dan manusia, seperti yang kita tahu. God and Man. Terus sebab ketiga ada the Muslim community, terus the unseen and the visible. Apa ini the unseen and visible? Yang gaib dan yang tampak, yang gaib dan yang tampak. Terus yang sebab kelima the present world and the hereafter, dunia sekarang dan akhirat. Kemudian yang keenam eschatological concepts atau konsep-konsep eskatologis. Kemudian nanti di bab 4 kita akan membahas Allah secara khusus, bagaimana kata Allah itu ada, apakah sebelum atau sesudah Islam. Nah, di sini ada 5 subbab ya. Itu pertama ada kata Allah, the word of Allah, kata Allah is basic, adalah dasar and relational meanings dan relasionalnya. Kemudian ada sebab kedua, the concept of Allah in Arabian paganism. Bagaimana konsep Allah dalam paganisme Arab. Kemudian yang ketiga, the Jews and the Christians, konsep Allah dan Yahudi dan Kristen, Jews and Christian. Cuman yang keempat ada the Judeo-Christian concept of Allah in the hands of the pagans Arab. Konsep Yahudi Kristen tentang Allah di tangan orang Arab pagan. Orang Arab pagan. Oke. Yang kelima Allah the Hanif, yaitu Allah menurut kaum Hanif. Kita cek dulu apakah rekaman kita berjalan, karena saya mengambil evaluasi dari rekaman sebelumnya. Saya mencoba live stream dan karena terkendala koneksi internet yang tidak stabil, rekaman saya 1 jam lebih terhapus, tidak terekam. Sakit, tapi harus tetap dikerjakan. Jadi sekali lagi teman-teman, walaupun ini bukan live, saya tetap mengatakan thank you buat kalian semua yang udah nonton live maupun replay. Tinggalkan komen kalian dan like kalian, support terus. Yes, doakan kami yang terbaik. Baiklah, kita lanjutkan ke bab 5 tadi ya. Nah, apa ini bab 5? Bab 5 ini ontological relation between God and man. Ini akan menjadi fokus tentang konsep manusia di sini nih. Relasi ontologis antara Tuhan dan manusia. Udah, antara Tuhan dan manusia. Between God and man. Ada 2 subbab, yaitu the concept of creation, bagaimana konsep penciptaan itu, kemudian human destiny, bagaimana takdir dan nasib manusia itu. Nanti ada halamannya, kita bisa lihat. Lalu bab ke-6 ada communicative relation between God and man, non-linguistic communication, relasi komunikatif antara Tuhan dan manusia, komunikasi non-linguistik. Kemudian ada 3 subbab. The things of God, bukan bernyanyi ya, the things of God ini, tanda-tanda Tuhan, oke? Lalu the faith guidance itu adalah petunjuk ilahi. Kemudian ada the worship, a means of communication, itu ibadah sebagai sarana komunikasi. Nih, kita lanjut. Ini ada sebab keempat, bukan ya? Oh, ini halaman sepertinya ya. Ya, ini halaman, karena ini 5, lanjut 6 gitu. Oke, bab 7 ada communicative relation between God and man. Bagaimana relasi komunikatif antara Tuhan dan manusia? Komunikasi linguistik ya. Ada 5 subbab, God speech, kalam Allah, kalam Allah ya, firman Allah. The origin meaning of the word why, makna dari arti kata why. Ini bukan why kenapa, but why wahyu. Kemudian ada the semantical structure of revelation. Itu struktur semantik wahyu. Kemudian ada juga wahyu dalam bahasa Arab ya, revelation in Arabic. Cuman prayer, berdoa ya. Nomor 8 ada jahiliyah dan Islam dengan 3 subbab. Yang pertama Islam and the concept of humble submission. Islam dan konsep penyerahan diri yang rendah hati. Lalu kedua, from Hilm to Islam. Alhamdulillah.
Dari Hilm ke Islam. Kemudian yang ketiga, the conception of religion, din as obedience, oke. Oke, konsep agama, din. Nah, sebagai ketaatan, obedience. Oh, bagaimana cara katakannya? Dan terakhir ini ada bab ke-9 itu adalah relasi etis antara Tuhan dan manusia dengan 3 subbab: God of mercy, Tuhan yang maha pengasih; God of wrath, Tuhan yang murka; dan wa'id and wa'id. Wa'id dan wa'id, janji dan ancaman. Dan tentunya terakhir ada referensi dan indeks. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan bagian konten daftar isi. Sekarang kita masuk ke Fazlur Rahman. Sure. Review by Fazlur Rahman. Jujurly, ketika pertama kali saya ngebaca ini, saya ngerasa kayak, oh, ini ada review dari orang Indonesia gitu ya. Ternyata Fazlur Rahman ini bukan orang Indonesia, guys. Fazlur Rahman ini orang yang masa hidupnya sama dan satu waktu dengan sang penulis, yaitu Izutsu. Dan kebetulan ketika sedang si Izutsu masih menyusun dan melakukan seminar terhadap buku yang ia tulis ini, ketika itu Fazlur Rahman tuh tengah hadir juga pada acara itu, pada acara seminar semacam promosi gitulah buat bukunya Izutsu ini, sehingga dia diminta untuk mereview atau mengkritisi terhadap karyanya Izutsu ini. Nah, sekilas kita lihat Fazlur Rahman ini seperti nama orang Indonesia ya, ternyata bukan ya. Ini ingat bukunya udah sejak tahun 1960-an ya, ternyata dia adalah orang berkebangsaan Pakistan ya yang saya baca. Nih, saya ada informasinya sedikit biar kalian tahu juga ya. Biar saya ceritakan sedikit ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi begini. Fazlur Rahman. Nah, Fazlur Rahman dengan nama lengkap Fazlur Rahman Malik. Fazlur Rahman Malik. Dia lahir pada tahun 1999 hingga dan wafat pada tahun 1988. Pada tahun 1988. Nah, jelas? Oke. Ini adalah salah satu cendekiawan muslim modernis paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia bukan orang Jepang, walaupun Izutsu adalah orang Jepang, tapi dia bukan orang Jepang. Tapi dia orang Pakistan. Latar belakangnya singkat, ya, dia lahir pada 12 September di distrik Hazara, British India, sekarang menjadi Pakistan. Dia kuliah di Arab, di Punjab University, lalu ambil PhD di Oxford dengan disertasi soal Ibnu Sina. Ia lalu mengajar di Durham University, Persia dan filsafat Islam, kemudian bergabung di McGill University di Montreal, mengajar studi Islam sampai 1961. Setelah itu, ia sempat pulang ke Pakistan memimpin Central Institute of Islamic Research. Tapi karena tekanan politik dan tuduhan perusak akidah dari ulama konservatif seperti Maududi, ia akhirnya mundur pindah ke Amerika dan menetap sebagai profesor di University of Chicago sejak 1969 sampai wafat pada tahun 1988. Nah, saya akan jelaskan sedikit bagaimana koneksi Fazlur Rahman ini dengan Izutsu. Jadi, penulis buku ini berdasarkan kuliahnya di McGill University. Oh ya, ini nanti akan diceritakan di bagian preface ya. Nah, jadi ketika itu Izutsu ikut seminar McGill pada sesi 1960 sampai 61. Nah, pas mereka berdua sama-sama ada di sana, Rahman sedang mengajar di McGill sampai 1961. Jadi Rahman menyaksikan langsung ide-ide buku ini berkembang sebelum jadi buku. Makanya wajar dia diminta menulis review pembukuannya ini. Nah, oke, saya akan coba bacakan dulu versi teks Inggrisnya. Versi teks Inggrisnya. Oke. Sip. Review by Fazlur Rahman. Semoga kalian mengerti ya pingnya. Bismillahirrahmanirrahim. This book, which constitutes volume 5 of the series Studies in the Humanities and Social Relation of Keio University, is written by Professor Toshihiko Izutsu and has American author his lecturer at McGill University, Montreal in the spring of the 1962 and 1963. Actually, I participated in a seminar given by Dr. Izutsu and McGill during the 1916 until 61 session, where I had titled or some of their ideas contained in this book. There seems to have matured over the years, and it constitutes not only a welcome addition to the
existing literature on Islam, but introduced a new approach to the understanding of Islam, particularly by non-Muslims, the linguistic approach. There have been mistakes that operate in the book, some of which must be shown, misprint which are also frequent in the book, must not lead and the reader to success the reader in a quench in Arabic, which he knows and speaks fluently. Nor is this Dr. Yusuf's first work on the Quran. He has already given us a work on the ethical concept of holy book. Yeah, at the outset, Dr. Yusuf gives us of idea of the science of linguistic or semantic through which he wished to understand the Quran semantic, and as I understand, is analysis study of the key terms of a language with a few referring other conceptual grasp of the word somehow or what view of the people that language. Okay. Faham to understand? No? Okay, I will explain it. Oke, gambaran besarnya dulu ya. Jadi bagian yang dipuji dulu nih, kita lihat nih. Dia mengatakan actually it is sort of the session where have some ideas on this book. Jadi, sebentar. Jadi Rahman bilang cara Idris ini keren dan baru. Belum ada yang pernah mencoba membedah Al-Quran lewat kata-katanya kayak gini. Karena kan pendekatan yang dilakukan Idris itu adalah pendekatan kata ya. Namun ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pendekatan secara membedah makna kata per kata itu. Jadi Rahman ini memuji caranya Yusuf. Apalagi buat pembaca yang bukan muslim. Dia juga bilang jangan salah paham gara-gara typo Arab di buku. Oh, di sini tertulis bahwa ada typo Arab di buku, tapi itu katanya karena kesalahan cetak. Correct me if I'm wrong, yes. Because I still wrong. Jadi sebenarnya Yusuf lancar bahasa Arab kok. Terus kita lanjut ya, mathematical study. Nih, analyze maximum by user claims regulation proton or user by Islamic or semua concept. When key conceptors and L particularly professor which also from the Islamic point of view of Oke. Nah, sebelum itu kita lihat di sini. Dia juga mengkritik ada bagian yang hilang ya. Nih, memang buku Izuzu ini fokus terhadap pendekatan pembedahan kata ya, karena konsep yang dia pakai itu. Namun dia melupakan bagian penting dan ini dikritik oleh Rahman ini. Oke. Nih, pada bagian sini ada sekitar 1, 2, 3, 4 poin. Sampai mana ya? Sampai ya nih. Kita bisa kasih stabilo ya seperti ini. Kita kasih warna green aja. Nih, ini kritik paling penting. Coba saya sederhanakan ya. Itu bilang hubungan Tuhan manusia dalam Al-Quran itu ada 4 macam saja. The first, God is the creator of man. Tuhan itu yang menciptakan manusia. Second, He communicates His will to man through revelation. Tuhan ngirim pesan wahyu ke manusia. Terus there's a bit as Lord servant relationship between God and man, and four, the concept of God as the God of goodness and mercy. Manusia itu bawahan, Tuhan itu atasannya hamba Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan bisa sayang kalau kamu bersyukur, tapi kalau kamu nggak bersyukur, Tuhan bisa marah. Nah, Rahman protes loh. Terus di mana bagian moralnya? Nggak ada soal baik buruk, soal adil, nggak adil. Gimana manusia harus memperlakukan sesama manusia? Karena menurut Rahman masalah ini masalah besar. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Muhammad itu waktu di Mekah bukan cuma negur orang soal berhala. Dia juga negur soal ketimpangan sosial ekonomi. Orang kaya yang serakah nggak mau bantu orang miskin. Dan seterusnya. Jadi buat Rahman Al-Quran itu jelas-jelas peduli soal moral dan keadilan sosial. Tetapi kerangka 4 poin ini malah nggak nyantumin itu sama sekali. Serasa ada bagian penting yang ketinggalan dari petanya Ijutsu ini.
Karena yang kita tahu, Quran itu adalah agama yang datang untuk memperbaiki moral dan memperbaiki gaya hidup eh, Yahudi ketika masa itu. Namun tidak ada disinggung sama dengan Yesus ini tentang moral, memperbaiki moral. Padahal itu sangat hal yang sangat menonjol dalam agama Islam itu sendiri adalah mengajak kebaikan, mengajak tentang sosial, moral dan keadilan sosial. Karena Yesus sendiri lebih fokus terhadap metodenya yang pembedahan kata itu. Ya. Kemudian ada kritik kedua juga. Kritik yang kedua, also in the difference between the link. Nih, itu tuh bilang sebelum Islam datang, orang Arab udah punya konsep Tuhan yang satu yang mirip-mirip sama konsep Islam. Padahal itu kebalikan urutannya. Menurut dia, justru konsep itu muncul belakangan sebagai reaksi orang Mekah setelah dikritik habis-habisan sama Al-Quran. Mereka baru mikirin konsep Tuhan satu, itu buat cari jalan tengah atau kompromi sama Nabi. Bukan karena mereka udah punya duluan. Terus kemudian ada kritik yang ketiga, Isuzu ini tidak menyamakan semua orang Arab pra-Islam sebagai orang yang sombong dan individualisme. Di sini saya jelaskan ya. Rahman bilang itu terlalu digeneralisir. Yang sebenarnya jadi sasaran utama teguran Al-Quran itu pedagang kaya di Mekah. Mereka lah saudagar-saudagar yang berduit. Nah, kalau orang udah punya duit, punya kekuasaan, jadinya sombong. Akhirnya mereka melenceng, menyimpang, masuk ilmu sosial di situ. Makanya Al-Quran turun buat memperingatkan mereka, janganlah kalian melampaui batas, kembalilah ke jalan yang benar. Nah, jadi nggak semua orang Arab itu sombong. Kebanyakan dari mereka tuh dari saudagar-saudagar kaya yang memang punya kekayaan dan punya kekuasaan. Nah, ini yang disinggung oleh Rahman pada buku Isuzu, karena Isuzu cenderung lebih menyamakan seluruh orang Arab dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya tujuannya Al-Quran turun itu adalah untuk memperingati mereka yang melampaui batas, yaitu kaum Yahudi, dan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan itu. Nah, masalah mereka tuh bukan cuma sombong pribadi, tapi soal mereka nggak mau berbagi kekayaan dan nggak mau diatur. Ya, orang kalau udah punya kekayaan dan punya kekuasaan ya mana mau diatur, keras kepala. Itulah yang terjadi pada masa jahiliyah. Kemudian ada kritik keempat soal wahyu. Nih, oke. Ya, lebih soal wahyu Isuzu coba jelasin nah. Di buku ini Isuzu coba jelasin tentang gimana Nabi bisa mendengar wahyu. Katanya Nabi berubah sesaat jadi makhluk yang lebih tinggi. Nah, Rahman bilang penjelasan ini sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa. Cuman mengganti misteri dengan misteri. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, bukan jawaban dong. Dan malah mirip konsep Kristen soal Yesus yang punya dua sifat, manusia dan ilahi sekaligus. Hmm. Nih, text the Dr. Isuzu assessment question of why of verbal communication. Nih, di sini ya, transformed him again his nature. How is possible being order get transformed even again his own nature from time to time of being different other than how? Bagaimana mungkin seorang nabi berubah wujud dalam suatu waktu di waktu yang sama, cuma mengganti misteri dengan misteri. Ini yang masih agak abstrak memang. Kita langsung ke kesimpulan. Nah, in the end, pada akhirnya, one would like to underline the first this book is from the pen the first serious Asian non-Muslim scholar and Japanese research which welcome to this work and hope that it will be harbinger of growing tradition of Islamic scholarship in the far east Fazul Rahman. Kalau kritiknya lumayan pedas,
Di akhir Rahman tetap bilang, buku ini penting dan patut dihargai karena berhasil nunjukin perbedaan antara ajaran asli Al-Quran dengan ajaran Islam yang berkembang belakangan. Misalnya soal takdir dan kebebasan manusia. Dia nutup dengan harapan ini jadi karya pembuka buat makin banyak sarjana Asia yang serius mengkaji Islam. Nih, first serious, this book is from the pen of the pen of the first serious Asian Muslim scholar and a Japanese. Ini bisa di subdul lagi. Subdul dikasih subdul lagi. Wow. Bisa dipindah gitu. Oke. Dan dia berharap semoga karya pembuka buat makin banyak sarjana Asia yang serius mengkaji Islam. Oke, saya rangkum intinya dalam satu kalimat, Rahman kagum sama metode barunya Isuzu. Tapi Rahman merasa Isuzu ini terlalu asyik main kata-kata sampai lupa bahwa inti Al-Quran sebenarnya soal moral dan keadilan sosial nyata, bukan cuma sistem konsep yang rapi di atas kertas. Nah, tadi kalau misalnya ukuran jelas siapa Rahman dan siapa Isuzu. Jadi Isuzu itu, ini saya jelaskan kembali ya biar lebih paham siapa Isuzu, siapa Rahman. Isuzu itu orang yang suka bongkar pasang kata. Dia percaya kalau mau paham Al-Quran, caranya adalah teliti kata-katanya, kuncinya satu-satu. Lihat gimana maknanya berubah. Nah, itu Isuzu yang nulis buku ini. Sedangkan Fazlur Rahman itu orang yang suka lihat konteks sejarah. Dia percaya untuk paham Al-Quran, kamu harus tahu situasi yang nyata waktu itu. Siapa yang ditegur Nabi, kenapa dan apa masalah sosialnya. Hmm. Di sini memang Rahman menguji sebagian tapi juga menampar beberapa bagian penting dari kerja itu sih ya. Oke, kita akan lanjut ke pembukaan ya. Sebentar nih biar saya bacakan preface. Kita minum dulu ya. Ini kegedean ya. Tadi teksnya ketutup kah? Sebentar. Saya baru lihat layar, guys. Kita kecil lagi tuh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 26 menit. Oke, kelihatan nggak itu? Eh, di sini nanti bisa tak zoom ya. Ini aja ya. Biar kalian susah, cuy. Kalau misalnya begini gimana? Kelihatan nggak? Bisa lah, bisa ya. Kelihatan ya. Aman aja kan? Oke. Sini biar saya bacakan. The present work is based off on course of lectures which I gave at the Institute of Islamic Studies in Michigan University, Montreal in the spring of 1962 and 1963, and the request of Dr. Wilfred Canwell Smith, the director of the institute. I wish at the outset to express my continual thanks to him for giving me the opportunity and encouragement for interconfront we can surpass my heart on the ya begitu. Karya ini didasarkan pada kuliah-kuliah saya, kuliah-kuliah dia, Isuzu, yang diberikan Institute Islamic Student and University Montreal pada musim semi tahun 1962 dan 1963. Atas apa? Nih, at the request atas permintaan Dr. Wilfred Canwell. Nah, Smith Seifu, direktur institut tersebut. Saya berutang budi kepadanya atas dorongan yang diberikan kepada saya untuk menyusun hasil penelitian saya selama bertahun-tahun mengenal berbagai persoalan semantik dan mengenal Wellstan-Snock. Wellstan-Snock ya. Ini kita garis bawahi juga. Wellstan-Snock atau worldview. Pandangan Islam. Al-Quran yang ditinjau dari sudut pandang semantik. Nah, the lecturer that represented here are originally delivered. Kelihatan nggak guys? Ini ketutupan layar ya? Enggak ya? Aman ya? Nah, ketutupan layar ya? Maksudnya aman ya? Halo? Halo? Oke. Oke. Nih. Oke. In so doing, I was beauty behave that untuk sama ini kepada kuliah-kuliah tersebut tidak disajikan di sini sebagaimana aslinya ketika disampaikan. Saya telah mengembangkan secara cukup luas membahas persoalan tersebut. Belum banyak saja yang kompeten telah mempelajari Al-Quran dari berbagai pandangan mungkin masih dapat mendengar sesuatu yang baru. Oke, kita langsung. It's remain extra my great menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu mengingat terwujudnya buku ini ya. This book possible ya. Jadi thank you banget buat semua pihak yang udah ngebantu sampai buku ini terwujud gitu. Ya, khususnya kepada teman orang yang mengajar di semester saya. Ada Profesor Nobuhiro Matsumoto. Profesor Masugiro Matsumoto ini siapa? Eh, oh iya ya, dia adalah bimbingannya dengan simpatinya yang begitu besar terhadap karya ini. Dia berutang jauh lebih banyak daripada yang dapat saya ungkapkan. Oke oke, ya begitulah. Salam dari Izutsu. Saya sadarkan dia, Mr. Takao Suzuki yang telah membaca naskah ini dan memberikan sejumlah saran yang sangat berharga. Ia juga membantu saya dalam proses proofreading atau pemeriksaan air naskah. Saya juga merasa sangat berterima kasih kepada Dr. Sohei Takamura. Dr. Sohei Takamura, Presiden Keio University atas kemurahan hati yang besar yang diberikan oleh University Fukuzawa and teman-teman of the Investment of Learning and Study untuk mendukung penerbitan buku ini. Tertanda Izutsu Tokyo September 1963. Oke, kita masuk ke chapter 1. The first chapter. Semantic and the Quran. Do you know what is semantic and the Quran? Oh. Semantik dan Al-Quran. Subbab pertama, semantik dan Al-Quran. Biar saya bacakan sedikit. Setelah itu saya jelaskan, oke? Oke. Hmm. This book, which is actually entitled God and Man in the Quran, might as well have been entitled in a more general way Semantic of the Quran. Nah, buku ini sebenarnya berjudul God and Man in the Quran. God and Man in the Quran. Tapi Allah dan manusia dalam Al-Quran bisa saja secara lebih umum diberi judul Semantik Al-Quran. Mana? Pink gitu. Oh, pink campur. Oh, pencampuran warna gitu kah? I don't understand. I would have done so already if it were not for the fact that the main part of the present study in the Almar exclusively concerned with the problem of the personal relation between God and the man in the Quranic worldview and is centered on this specific topic. The alternative title would have the advance of showing from the very beginning the two particular points of emphasis which characterize the study as well, semantic on the hand and the Quran on the other. Oke, oke. Jadi dia akan dengan senang hati melakukannya jika bukan karena fakta bahwa bagian utama dari studi ini hampir seluruhnya berkaitan dengan masalah hubungan pribadi antara Allah dan manusia dalam pandangan dunia atau worldview Al-Quran, serta berpusat pada topik spesifik tersebut. Judul alternatif tersebut sebenarnya memiliki keuntungan karena sejak awal menunjukkan dua titik penekanan khusus yang menjadi ciri khas studi ini secara keseluruhan, semantik di satu sisi dan Al-Quran di sisi lain. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya, but it's very combination itself for what's vital, honey. Biar saya jelaskan saja, pada kenyataannya, keduanya sama-sama penting. The first but the critical important. Keduanya itu sama-sama penting. Apakah semantik atau Al-Quran, itu sama-sama penting. Mereka nggak bisa dipisahkan ya. Nih, jika kita mengabaikan salah satunya, maka seluruh karya ini akan segera kehilangan signifikansinya. Maka yang sangat penting di sini bukanlah salah satu keduanya jika berdiri sendiri, melainkan kombinasi. Nah, kombinasi keduanya itu sendiri. Kombinasi ini menunjukkan bahwa kita akan mendekati aspek tertentu dari Al-Quran melalui sudut pandang yang tak kalah spesifik. Oke? Dan kita harus mengingat, dan kita juga harus mengingat, bahwa Al-Quran dapat didekati dari berbagai sudut pandang yang berbeda seperti teologis. Ini ada dijelaskan di sini di bawah. Teologis, mana ya?
Oh iya, oh mohon maaf, saya lupa ternyata di sini ada subbab ya. Kita masih di chapter satu, sebentar Al-Quran. Ah, untuk mengetahui subbab kita tinggal melihat gini, instrumental income, basic meaning, relation, relation. Oh, begitu. Boom. Nah, kalau mau lihat lagi yang kedua, oi, oh ya, saya jelaskan dulu. Di sini ada alasan pemilihan judul penulis Tosif memilih judul God and Man in the Quran kepada Cinematic of the Quran. Karena fokus utamanya adalah hubungan personal antara Tuhan dan manusia. Kita juga udah jelaskan juga dari awal kalau memang personalnya itu adalah hubungan dia dengan hubungan Tuhan dengan manusia. Kemudian kombinasi metode dan objek. Penelitian ini menggabungkan metode semantik dengan objek Al-Quran. Kedua elemen ini sama-sama penting dan tidak boleh dipisahkan. Kemudian, pendekatan Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak sudut pandang untuk dipelajari, seperti teologi, sosiologi, tafsir, dan lain-lain. Dan studi ini berfokus khusus pada sudut pandang semantik, makna dan pandangan dunia. Ini ada ayat-ayatnya juga di sini, kalian dapat lihat. Hmm. Semantik and the Quran. Iman, tasdik, Islam, kufur, isyan, takdir Allah. Hmm. Kita masuk chapter 2. Quranic key terms in history. Nih. Aduh, refreshing dulu ya guys. Mungkin setiap chapter kita istirahat bentar. Hmm. Astagfirullahaladzim. Dengarkan musik bentar ya. Wow, this is so cool. This is a new instrument by Fader and it is called siren. It's What an is instrument. this? Ah, iya. Oke, aku tahu. Biar nggak bosen, kita pakai musik aja. Kita kecilkan suaranya. What? Halo? We'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Aku tidak yakin. Oke, kita lanjutkan pada bab kedua. Semoga suara saya terdengar ya. Di sini saya zoom sedikit. Oke. Bab 2 ini adalah Quranic key terms and history. Quranic key term and history. Synoretic and diachronic semantic. Properly speaking, most of the problems dealt with in the present chapter do not fall within the scope of this book, has been made ably clear in the previous chapter, purports to be strictly and study of the version small of the Quran throughout its vocabulary. This naturally determines to the extent to which our constitutional will about to go of the history of the Quranic caters only the pre-Islam. Pre-Quranic part in the necessary for our special purpose. It so far and needs clear light, the information of the basic meaning of the words, the historical development of the meaning. Post-Quranic X is not any way a matter of direct concern to us. Halo? Halo? Kok suara itu masuk ya? Ya. Bab 2.
Bab 2 ini membahas tentang bagaimana kata-kata kunci dalam Al-Quran punya riwayat hidup atau sejarah yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Itu ingin menunjukkan bahwa sebuah kata ya bisa punya arti yang berbeda tergantung pada sistem pemikiran jaringan kata tempat ia berada. Nah, jadi kata itu pada akhirnya juga tergantung pada tempat dan kontekstualnya ya. Bisa berubah maknanya. Di sini yang ingin dia bahas lebih lanjut pergeseran makna kata itu. Cara melihat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep cara melihat foto dan video. Photo may be looked at from basically from methodology on Chironics, Chironic, Chironic. Oke. Jadi, Chironic, sinkronik atau konsep foto melihat bahasa sebagai sistem yang tetap pada satu titik waktu tertentu, seperti melihat Al-Quran saja tanpa mempedulikan masa sebelum atau sesudahnya. Kamu melihat Al-Quran itu pada satu titik aja, masa sekarang yaudah sekarang aja. Kamu nggak melihat bagaimana pada masa sebelumnya atau masa yang akan datang. Itulah cara melihat sinkronik. Kemudian ada pula diakronik. Nih, adalah melihat bagaimana sebuah kata tumbuh, berubah, atau bahkan mati dalam aliran waktu sejarah. Bab 2 ini fokus pada pandangan film ini. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi, yang mana kita tetap fokus pada satu titik waktu tertentu. Misalnya kalau melihat ada pada masa sekarang, ya pada masa sekarang aja, nggak mempedulikan masa lalu atau masa yang akan datang. Sedangkan diakronik ini tadi apa? Kata yang tumbuh berubah atau bahkan mati dalam aliran waktu sejarah. Itu dia. Kita lanjut ke bab 3. Ini masih bab 1 tadi. Kita udah bahas bab 2, berarti kita lanjut bab 3. The basic structure of the Quranic well-tens home. Oke. Saya bakal coba mutar membaca ini dengan musik. Semoga nggak berisik-berisik banget ya. Kita bakal nyoba. Nah ini kan mungkin tadi agak berisik ya. Kalau sekarang enggak ya. Halo? Kedengaran ya? Oke. Akan saya bacakan ya. Enjoy. Nih. First, preliminary remark. This chapter aims at giving us bare outline of the basic structure of the Quranic version how as a preliminary to a more detailed analysis of some of the most important semantic fields. This welcome in the remaining chapter such total research is indispensable if you want to be in a position to assign the appropriate bits to the particular problems that are going to confuse us regarding the relation between God and man in the Quran. For us, we know already the proper position of each individual conceptual field, whether the result will be determined in the definite way only in the terms of the multiple relation of the major fields bear to each other within the total gestalt. Aduh, ini agak kembali ke atas lagi. Sebentar. Tadi kita masih masuk di bab 3 ya. Sebentar ya. Oke. Nah, kali ini kita masuk ke penjelasannya. Biar kalian tadi itu musik biar nggak bosan aja ya. Nah, nih, bab 3. Bab 3 ini memberikan peta besar atau kerangka dasar bagaimana Al-Quran memandang dunia yang disebut Isu sebagai Watson Hawk atau pandangan dunia. Isu membayangkan dunia Al-Quran sebagai sebuah drama spiritual yang intens antara dua aktor utama, Allah dan manusia. Jadi Allah itu sebagai pusat teoritis. Nih, mari kita lihat. Allah itu sebagai pusat teoritis.
Dalam sistem Al-Quran, Allah adalah pusat tunggal dan pemegang otoritas tertinggi seluruh yang mengatur seluruh kosakata dan ide di dalamnya. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya dan posisinya berada jauh di bawahnya. Nih. Jadi Allah itu adalah pusat segalanya. Seluruh yang diciptakannya tentu berada di bawahnya. Kemudian ada lagi 4 hubungan utama Allah dan manusia. Nah, ini dia. Nih, tadi yang apa? Yang Tuhan di atas, manusia di bawah. Hmm, Oke. The Muslim Community. Muslim Community ini. Oh iya. Sebelum itu saya jelaskan dulu keempat apa? Empat tipe itu tadi. Yang mana ada 4 hubungan utama Allah dan manusia. Hmm. Hubungan penciptaan ontologis. Nah, ini dia. Ontological relation between gods and the ultimate source of human existence and man as the representative of the world of being which owes in the very existence to God. In more theological terms, the creator relation between God and man. Nah, Allah adalah sumber keberadaan manusia. Allah itu ciptaan, sang khalik. Allah itu pencipta, sang khalik. Dan manusia adalah ciptaan, makhluk. Makhluk. Makhluk bukan makhluk botak ya. Makhluk ini maksudnya adalah ciptaan. Terus yang kedua ini apa? Communication relation, hubungan komunikasi. Allah berbicara kepada manusia lewat tanda-tanda. Tanda-tandanya berupa apa? Ada berupa ayat dan wahyu. Wahyu. Kemudian manusia merespon balik lewat doa atau ibadah ritual, sholat. Nah, disinilah terjadi hablum minallah wa hablum minallah apa uluhiyah wa rububiyah kalau kalian masih ingat pelajaran tauhid. Kemudian ada hubungan tuan dan hamba. Lord servant relation. Allah adalah tuan, Rob, yang berkuasa mutlak, sedangkan manusia adalah hamba, abd, yang harus patuh sepenuhnya. Hubungan ini menuntut manusia untuk membuang kesombongan khas zaman jahiliyah. Ini saya tegaskan lagi nih 4 hubungan utama Allah dan manusia ya. Kemudian ada hubungan yang keempat itu hubungan etis, yaitu Allah menunjukkan kasih sayang Rahman ya, tapi juga keadilan murka yang keras, manusia membalasnya dengan syukur dan takwa, bukan dengan pengingkaran kufur. Bagi kalian yang bertakwa maka terimalah nikmatku, namun bagi kalian yang mengingkari nikmatku maka ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Pentingnya kita tahu diri, harus bersyukur atas kehidupan yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang ketiga ini, sebab ketiga di sini ada the Muslim community atau terbentuknya komunitas Muslim, ummah. The basic relation and stability between God and man, they give birth, method of mankind analyzed to a particular group of men who acknowledge them to choose positive sides in the matter as the basic of their outlook on life and existence. What I call here positive response consistent or regard the first ontological relation. This acknowledge God and their creation, EA, who has conferred upon man extraordinary for his very extent and begin and having given himself takes care of his destiny. Nih, pada subbab yang ketiga ini terbentuknya komunitas ummah. Orang-orang menerima dan merespon hubungan di atas secara positif. Akhirnya membentuk satu kelompok khusus yang disebut ummah muslimah. Identitas mereka dibedakan secara tegas dari orang-orang kafir atau munafik. Di dalam komunitas itu juga ada aturan-aturan sosial yang mengatur hubungan antar manusia. Ya, ada ummah nih. Community ummah to be acted muslimah. Understand guys? Understood. Oke, next ya. Kesimpulannya bab 3 ini ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran segala sesuatu mulai dari hakikat manusia
cara kita berkomunikasi dengan Tuhan hingga nasib kita setelah mati semuanya saling terikat dalam satu sistem besar yang berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke bab 4, guys. Oke. Allah. Allah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Oh Allah the Almighty. Nih, bab khusus yang membahas tentang eh, kata Allah. Membahas secara mendalam sejarah dan perkembangan makna kata Allah. Ini menarik di sini ya. The word of Allah is basic and the relational meanings. As I have mentioned of repeatedly in the course of the previous account, Allah is the highest focused word in the Quranic system, which is suppressed by no other word in the rank and importance. The well-done song of the Quran in essentially theoretic and created naturally in the system of the concept of our origin of the world from above and exert of deep influence of the semantic structure of all of the case words. Okay. Perkembangan makna kata Allah. Sebelum Islam hingga perkembangan makna kata Allah sebelum Islam hingga menjadi pusat dalam Al-Quran. Di sini Izuzu ingin menunjukkan bahwa meskipun nama Allah sudah dikenal lama, Al-Quran memberikan wajah dan kedudukan yang baru bagi nama tersebut. Di sini nih perlu kita ketahui bahwa nama Allah bukanlah kata yang baru. Will become clearer last chapter with Quranic lies better to formulate let's go in him. Or God in what God what is his main view? Izuzu menegaskan bahwa nama Allah bukanlah istilah yang baru diciptakan oleh Al-Quran. Orang Arab di zaman jahiliyah sudah menggunakan nama itu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka sudah mengenal Allah, tetapi cara mereka memandangnya sangat berbeda dengan pandangan Islam. Jadi dulu itu sudah ada penyair-penyair Arab terkenal yang menggunakan konsep kata Allah. Ya Allah. Namun mereka nih belum menganggap Allah itu sebagai benar-benar satu-satunya Tuhan. Mereka hanya menganggap dia adalah salah satu Tuhan yang ada dan ya udah ada dan jauh. Mereka nggak berpikir bagaimana mengimaninya atau mensyukurinya. Nah, ini nih yang membuat Al-Quran meluruskan bagaimana pandangan mereka terhadap Allah ini dan memberi wajah baru makna yang lebih lagi terhadap kata Allah ini. Dari salah satu Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan. Nah, to get Jewish Christian. Yeah. Yes. Jadi ada the first aspect concept of law pada masa jahiliyah. Nih, biar saya jelaskan sedikit. Allah bukanlah istilah yang baru diciptakan oleh Al-Quran. Orang Arab zaman jahiliyah sudah menggunakan nama ini sebelum Nabi Muhammad lahir ya. Jadi ada pada zaman jahiliyah sistem politisme Allah dianggap sebagai Tuhan yang tinggi, tetapi bukan satu-satunya. Jadi dipandang sebagai Tuhan Ka'bah atau Tuhan yang jauh. Orang jahiliyah menyembah dewa-dewa lain sebagai perantara, safa'ah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini masih kesesatannya, yang mana perlu diluruskan oleh Al-Quran. Kemudian ada zaman Al-Quran sistem teosentris. Al-Quran mengubah total peta ini. Allah diletakkan sebagai satu-satunya pusat tertinggi yang mengatur seluruh alam semesta. Dewa-dewa lain dinyatakan tidak nyata dan hanya nama-nama kosong saja. Setelah sebelumnya itu hanya dianggap sebagai salah satu Tuhan yang jauh, akhirnya ketika Al-Quran datang diubah menjadi satu-satunya Tuhan yang esa dan yang wajib disembah, yang tidak boleh disekutukan oleh siapapun.
yang tadi ya Allah kasih berkaitan dengan flood tadi yang of Lord of Ka'bah tadi yang tadi. Oke. Ada ayat-ayatnya. When break themselves of land, behold, they begin to speak partners, and they saw by Allah their most eternal of earnest the Jews and Christian. Ini tadi the Jews and Christian, Yahudi dan Kristen. Kita akan melanjut ke pengaruh Yahudi dan Nasrani dan Hanif ya. Benar mana ya Hanif? Hanif. Di sini Izuzu melacak bahwa konsep tentang Allah yang bersifat monoteis, Tuhan yang Maha Esa, sebenarnya sudah merembes ke masyarakat Arab melalui 3 jalur, yaitu Yahudi dan Nasrani. Komunitas ini sudah ada di tanah Arab dan mengenalkan konsep Tuhan pencipta serta hari akhir. Penyiar Arab seperti Al-Nabigah bahkan sudah menggunakan nama Allah dalam puisi yang bernuansa agama. Kaum Hanif, mereka adalah orang-orang Arab yang tidak menyembah berhala, tetapi juga tidak masuk agama Yahudi atau Nasrani. Mereka mencari agama murni Nabi Ibrahim, salah satu penyair mereka. Umayyah bin Abi Salat sering menggambarkan Allah bertahta di arsy dan akan menghakimi manusia di hari kiamat. Jadi bahkan pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani dahulu itu sudah menggunakan konsep Tuhan sebagai pencipta serta dan pemegang hari akhir dengan puisi-puisi mereka. Dan pada kaum Hanif sendiri mereka ini mencari agama murni Nabi Ibrahim. Yang mana salah satu penyair mereka Umayyah itu bahkan menggambarkan Allah itu bertahta di arsy dan akan menghakimi manusia di hari kiamat. Itu adalah Arab zaman dahulu bahkan sudah memiliki konsep seperti itu. Kemudian apa sih monoteisme sementara atau orang jahiliyah? Ada fenomena unik yang dicatat Izuzu berdasarkan ayat Al-Quran. Orang Arab jahiliyah sebenarnya mengakui Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan pemberi hujan. Namun iman mereka bersifat sementara. Misalnya saat mereka terombang-ambing badai di tengah laut dan hampir mati, mereka akan berdoa dengan tulus hanya kepada Allah. Begitu mereka selamat sampai daratan, mereka kembali menyembah berhala dan melupakan Allah. Astagfirullahaladzim. Ketika kau diberi nikmat, kau lupa dengan Tuhanmu. Ketika kau diberi cobaan, kau bersujud-sujud menyebut nama Tuhan. Seringkali kita juga mengalami ini dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Ya. Kemudian apa makna dasar dan makna relasionalnya? Ini kita sebelum masuk chapter 5 ya. Nih. Makna dasar Allah adalah sosok yang disembah. Makna relasional, dalam Al-Quran makna Allah menjadi sangat kaya karena dihubungkan dengan konsep lain seperti pencipta, hakim yang adil dan maha pengasih. Relasi inilah yang membuat konsep Allah dalam Islam jauh lebih kuat dan berpengaruh dibandingkan di zaman jahiliyah. Saya beri ringkasan buat bab 4-nya ini. Jadi, bab 4 ini menjelaskan bahwa Al-Quran mengambil kata yang sudah akrab di telinga orang Arab, tetapi menyatukannya ke dalam sebuah jaringan makna baru yang membuat Allah menjadi pusat dari segala urusan hidup dan mati manusia. Kita langsung lanjut ke bab 5. Namun sebelum itu kita roha dulu sebentar. In property management, more listings mean more work, right? Not anymore. Enter Guesty's AI agents. Oke. Kita lanjut ke bab 5 guys. Yo. Bisa. Count me down, yo. Bab 5 chapter 5.
ontological relation between God and man. The first, the concept of creation. Bagaimanakah makna penciptaan itu ya? Nih, in a religious of prescriptual will somehow the being and existence of man from a general rule, the major problem, the eternal and ever. Alhamdulillah. The current question: where does man come from? What is the sort of faith being here in the world? This is one of those basic problems that have always disputed the human mind. In the Quranic conception, the right answer and the only right one to this question is not far to seek. The source of being is God Himself, extended in conference human man by God as gracious gift. In other words, there is between God and man, and fundamental relation of creator and creature. It is part of the Quranic Divina Commedia. In the creator of man and man is nothing but this creator. Yeah, like jinn, where the sun, the moon, mountain rivers, ya, begitu. Jadi bab 5 ini ontological relation between God and man, hubungan ontologis antara Tuhan dan manusia. Intinya bab ini menjelaskan hubungan yang paling dasar. Allah sebagai pencipta Khalik dan manusia sebagai ciptaan makhlukun. Ya Khalik, ana makhluk kun dhaifun ad'uka lisuhulatina fi hayatina fi imtihanina najahina amin ya rabbal alamin. Yesus membagi bab ini menjadi dua bagian besar dan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Coba kita lihat ya pada bab 5 tadi kita bab 5 ini ada dua subbab besar, yaitu the concept of creation dan satu lagi ada human destiny, takdir manusia. Oke. Konsep penciptaan bukan hal baru tapi jadi pusat kesadaran. Yesus menunjukkan sebuah fakta menarik bahwa konsep Tuhan menciptakan manusia sebenarnya sudah dikenal oleh Arab jahiliyah sebelum Al-Quran turun. Namun ada perbedaan besar dalam cara mereka memahaminya. Bagaimana sebenarnya perbedaan besar cara mereka memahaminya ini? Yes. Jadi zaman jahiliyah mereka tahu Allah itu pencipta, tapi ide ini dianggap remeh dan tidak mempengaruhi hidup mereka sehari-hari. Mereka hidup seolah-olah tidak punya hutang budi pada siapapun atas keberadaan mereka. Pada zaman Al-Quran mendesak manusia untuk selalu sadar akan status mereka sebagai makhluk. Bedanya zaman jahiliyah, mereka tahu ada Allah, tapi mereka la yubala. Pada zaman Al-Quran, mereka sudah mendesak manusia untuk selalu sadar akan status mereka sebagai makhluk. Kalau akan jatuh pada dosa atau goyan, angkum melakukan istighna, merasa sendiri total dan tidak butuh. Ya. Coba ini kita tunjukkan. Lahir, hidup, ajal, khulud, garis waktu Quran. Oke. Yo. Konsep penciptaan tadi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan monster waktu. Jadi, memang mereka menganggap bahwa bahwa Allah itu ada, namun mereka nggak menganggapnya serius. Mereka nggak menganggap serius, guys. Mereka nggak takut akan
bagaimana sejarah mereka diciptakan, masa lalu, bagaimana masa lalu mereka tidak peduli. Namun ada satu yang mereka takutkan, yaitu adalah monster waktu atau dahar. Kekenda. Nih. Jadi orang dahulu itu mereka takut akan waktu yang bisa menelan mereka, dahar. Mereka tahu kalau hidup ini akan berakhir, akan ditelan waktu. Dan jika semua sudah berakhir ya over is end game. Jadi karena hidup bakal berakhir, daripada kita mati besok, mending kita foya-foya hari ini. Kita nikmati hidup ini. Itulah yang ada di pikiran mereka, kaum-kaum Yahudi. Kaum-kaum musyrik itu. Mereka berpikir bahwa hidup ini mending dinikmati aja. Loh, toh kita juga nanti end kok. Toh kita nanti juga modiar kok. Mending mumpung masih hidup gitu. Nah, inilah yang datangnya Al-Quran untuk meluruskan pemikiran tersebut. Bahwa kematian itu bukan pintu akhir dari segalanya. Setelah kematian masih ada alam akhirat yang kekal. Disinilah peran Al-Quran untuk meluruskan pemikiran-pemikiran mereka. Terjadi revolusi ya. Nah, dari yang sebelumnya mereka menganggap waktu itu adalah binatang buas yang menerkam mereka. Nah, menjadi sebuah pintu yang membuka kehidupan baru. Jadi pandangan jahiliyah dulu, Allah itu lepas tangan. Mereka percaya setelah Allah menciptakan manusia, hidup manusia itu kemudian diambil alih oleh kekuatan tiran yang kejam bernama dahar, waktu. Dahar ini seperti binatang buas yang terus menggerogoti mereka. Waktu, menit demi menit, bulan, tahun berlalu, dan kau akan mati. Semua orang takut akan kematian. Sebelum kita mati, mending kita party dulu. Itu yang mereka pikirkan. Makanya, peran Al-Quran buat memperbaiki hidup mereka tuh di sini. Ketika Al-Quran turun, revolusi Al-Quran menolak konsep dahar dan menegaskan bahwa Allah tetap terlibat penuh dalam setiap detail hidup manusia sampai mati. Setiap detail hidup kalian itu ada keterlibatan Tuhan yang menciptakan kalian. Saya bisa duduk di sini, itu pasti ada keterlibatan Tuhan. Saya bisa ngerekam sekarang itu, ada keterlibatan Tuhan. Saya tadi live stream 1 jam, gak kerekam, gagal. Itu pasti juga atas kehendak Tuhan. Semua ada hikmahnya. Semua ada penyebab sebab akibatnya. Atas rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Main IG lu di sini, IG lu. Nanti ya, lagi sibuk. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Tuh. Mau ngapain dulu? IG lu cepet Ya, bentar. mau ngapain dulu? Iya bentar gue pengen ngecek doang. Mau nge-share kan? Iya. Ya, tapi nanti dulu ya. Sekarang. Ini lagi masih recording loh ini. Astagfirullah, mohon maaf teman saya mengganggu, tapi tidak apa-apa. Rehat sejenak. Nih, saya tegaskan lagi bahwa setiap detail hidup manusia sampai mati ada keterlibatan Allah di dalamnya. Bedanya dengan dahar yang buta, dahar waktu yang mereka menganggap waktu itu buta, membantai semuanya tanpa pandang bulu. Nah, disinilah Allah datang sebagai Tuhan yang maha adil. Maka terjadilah perubahan makna ajal dari tembok menjadi jembatan. Yang mereka pikir bahwa ajal itu adalah akhir dari segalanya, Allah membukakan pemikiran baru. Membuka pemikiran mereka bahwa sebenarnya itu adalah jembatan menuju kehidupan selanjutnya, ke akhirat yang kekal di sana. Al-Quran pada masa jahiliyah ajal sebagai tembok akhir, sedangkan Al-Quran mengubah ajal menjadi ambang pintu atau jembatan. Nah, menyinggung masalah takdir. Dan di bab 5 ini juga menyinggung masalah takdir ya. Tunggu, kita lihat di Human Destiny ini, takdir Tuhan ini ya. Takdir Tuhan, takdir manusia ini. Tadi ada nggak nge-scroll ke bawah tadi ya. Alhamdulillah. Lifetime ini dahar, dead. Orang dulu nganggapnya kan kayak dahar berwaktu menuju kematian dah, ending selesai. Tapi nggak gitu. Allah meluruskan di sini bahwa ajal itu bukan akhir, kawan. Ajal itu adalah gerbang baru menuju kehidupan akhirat yang kekal. Jadi kamu jangan takut, kawan, jangan takut kematian. Maka dari itu kamu ngelakuin perbuatan baik sebanyak-banyaknya, amal baik sebanyak-banyaknya, karena segala perbuatanmu itu akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Yesus mencatat bahwa karena Al-Quran menempatkan semua urusan hidup mati di bawah kendali Allah, muncul perdebatan teologis tentang qada dan qadar. Nah, di sini terjadi perdebatan klasik tentang qada dan qadar.
Ini masih bab 5 bukan? Nah, sebelum masuk bab 6, ini bagian catatan. Eh, menunjukkan bahwa gagasan tentang nasib yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya di kitab sebenarnya sudah ada dalam pemikiran penyair kuno yang cenderung monoteis seperti Labid jauh sebelum sistem teologi Islam yang rumit muncul. Nah, kesimpulan pada bab 5 ini ingin mengatakan bahwa Al-Quran mengubah status manusia dari makhluk yang dibiarkan saja dan dihancurkan oleh waktu menjadi ciptaan yang sangat diperhatikan oleh Allah dan sedang berjalan menuju kehidupan yang abadi. Dunia tempat kita beramal demi menuju kehidupan yang abadi. Amal kita banyak di dunia, kita berhak ke tujuan kita, surga. Itu di jannah. Siapa di sini yang cita-citanya pengen masuk surga? Saya. Pasti langsung angkat tangan. Mana ada yang mau ke jahanam? Betul? Maka dari itulah usikum wa yaya nafsi. Marilah kita perbanyak amal soleh di dunia untuk bekal kita di akhirat kelak. Kita masuk bab 6 ya. Bab 6, di sini bab 6. Mana bab 6? Klik. Communicative relation between God and man, non-linguistic communication. Hubungan komunikasi antara Tuhan dan manusia. Komunikasi non kebahasaan. The three are to shift people mutual understanding between God and man. One of linguistic non-verbal is strong, the use of human language common of the both parties, and the other is non-verbal, that is strong, he is the natural thing of the part of God, gesture and the bodily movement on the part of man. Ini buat ekstrim. Minum dulu. Ya, apa? Komunikasi non kebahasaan ya? Betul. Jadi pada bab 6 ini, the things of God. Ya, pada bab 6 ini membahas bagaimana Tuhan dan manusia saling menyapa tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui simbol dan tindakan. Tuhan berbicara lewat tanda-tanda, ayat. Tuhan tidak hanya berkomunikasi melalui bahasa manusia, wahyu, tetapi juga melalui fenomena alam dan peristiwa sejarah. Alam ini adalah sebagai simbol. Fenomena alam seperti hujan, matahari, hujan badai, angin ribut, shalalalala, papororo adalah kejadian biasa. Dalam Al-Quran, benda-benda ini biasa disebut ayat, tanda, yang tujuannya adalah agar manusia melihat Sang Pencipta di balik benda tersebut. Jadi seperti kejadian-kejadian di sekitar kita ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lantas, maka apa kamu masih belum beriman? Kau lihat gunung membentang, menjulang tinggi, lautan membentang luas. Bukankah itu tanda-tanda kebesaran Allah? Mari kita lanjut. Kemudian butuh akal dan hati. Nih, untuk bisa membaca pesan Tuhan di alam ini, manusia butuh alat pendengaran dan penglihatan spiritual yang disebut akal dan hati. Kalau orang tidak mau memahami tanda ini disebut orang yang tidak mau memahami ini disebut tuli dan buta secara spiritual. Maka janganlah kalian menutup mata atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa ya nafsi. Nih, ayat adalah peta jalan, Buddha, petunjuk. Itu saya menjelaskan bahwa tindakan Tuhan mengirimkan tanda-tanda ayat sebenarnya adalah bentuk petunjuk Huda, Huda, ya. Ilahi, bentuk petunjuk ilahi. Mengapa ada kata mengirimkan ayat Al-Quran? The problem is further on this usage of the word ayah originated by the Quran. We shall remark that this was not cancelable by the intention that is so sign in the Guinean Arab language. As far as I know, there is no trace on the word having been used in the religion sense. It is always used in the natural sense. This, however, does not seem to be. And as the mass evidence, for example, that shows me trafficking to colonial commission has to follow first. Ya. Kedengaran ya? Jadi pada itu tuh jalan lurus versus jalan bengkok. Hubungan ini menggunakan simbol jalan. Tuhan menunjukkan jalan lurus menuju keselamatan, sementara pilihan lain dianggap sebagai jalan yang bengkok. Ketegangan pilihan manusia Isuzu mencatat adanya ketegangan antara kehendak
bebas manusia memilih mengikuti petunjuk atau sesat dengan ketetapan Tuhan. Tuhanlah yang memberi petunjuk dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Maka dari itu kita selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang jalan-jalan orang yang soleh, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Jalan-jalan yang Kau beri petunjuk. Gitulah. Maka berdoalah terus, kawan guys. Berdoalah terus. Kemudian sholat. Sholat ini merupakan komunikasi ya. Komunikasi manusia kepada Tuhan. Jika ayat adalah komunikasi dari atas ke bawah, maka sholat adalah komunikasi sebaliknya, dari bawah ke atas. Tuhan berkomunikasi dengan ayat, dengan kebesarannya. Maka kau membalasnya dengan doa, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa kami. Lebih dari sekedar kata-kata. Ya. Meskipun dalam sholat ada bacaan, Izuzu menegaskan bahwa gerakan fisik, ruku, sujud adalah bentuk komunikasi non-kata yang sangat kuat untuk menunjukkan rasa hormat dan penyerahan diri secara total kepada Yang Maha Kuasa. Akar sejarahnya bagaimana? Izuzu menunjukkan bahwa orang Arab zaman jahiliyah pun sebenarnya sudah mengenal konsep memohon berkah. Tapi Al-Quran mengubahnya menjadi sistem ibadah yang teratur dan berpusat hanya kepada Allah. Gitu guys, jadi konsep meminta berkah itu udah ada sejak dahulu, namun Allah menurunkan Al-Quran dan mengubahnya menjadi konsep yang lebih ibadah yang teratur dan berpusat hanya kepada Allah. Untuk meluruskan bahwa semuanya itu adalah hanya untuk Allah, Sang Khalik, pencipta alam semesta dan seisinya. Kita masuk bab 7. Where is bab 7? 7. Communicative. Between God and man, legacy communication. Hampir mirip ya. Hubungan komunikasi antara Tuhan dan manusia, komunikasi kebahasaan. Kalau tadi komunikasi non kebahasaan, yaitu adalah alam sebagai simbol, lalu kita berdoa, beribadah. Sekarang ada komunikasi kebahasaan. What? Itu suara apa guys? Masih merekam ya? Saya trauma, rekaman saya berhenti lagi kayak tadi ya. Sakit boy, sakit. Oke, kita selesaikan ya. Oke, bab 7 ini adalah membahas bagaimana komunikasi kebahasaan. Wahyu sebagai pendekatan Tuhan. Saya baca sedikit ya. God speaks kalam Allah. The communicative relation between God and man, a Quranic view to repeat what has been pointed of several themes, basically toward from God of the man, from man to God. And the previous concept have dealt with several types. Okay? Jadi Izuzu ini pada mengatakan bahwa wahyu sebagai perkataan Tuhan, kalam Allah. Wahyu bukan sekedar ide abstrak, melainkan Tuhan yang benar-benar berbicara menggunakan bahasa. Keajaiban komunikasi ini dianggap luar biasa karena ada komunikasi nyata antara dua tingkat keberadaan yang sangat berbeda. Tuhan yang maha tinggi dan manusia yang rendah. Ini merupakan contoh keajaiban komunikasi. Lalu ada lagi bukan hal yang baru tapi berbeda. Orang Arab zaman dahulu juga sudah kenal konsep komunikasi gaib seperti penyair yang merasa dibisikkan jin. Shh, pinjam duit 100. Penyair dulu yang merasa dibisikkan dengan jin. Tapi Al-Quran menegaskan bahwa wahyu adalah kebenaran mutlak, hak, bukan sekedar khalayak atau bisikan jin. Dari Allah melalui perantara Jibril turun kepada utusan-utusan Allah, Nabi dan Rasul. Itu adalah contoh komunikasi yang amazing dari Tuhan ke manusia. Gimana itu? Memahami bahasa Allah. Sungguh banyak kebesarannya. Struktur kata wahyu ya. Wahyu. Nih, Izuzu membedah arti dasar kata wahyu dari zaman sebelum Islam untuk memahami maknanya di dalam Al-Quran. Pesan rahasia. Wahyu pada dasarnya adalah pesan yang dikirimkan secara tepat dan rahasia agar tidak diketahui orang lain. Nah, 3 aktor utama berbeda dengan penyair atau dukun yang komunikasinya dianggap langsung, dukun lalu jin. Nah,
Wahyu ini dalam Al-Quran melibatkan tiga pihak, Allah, malaikat Jibril, Nabi. Lalu tugas menyampaikan tablik Nabi bukan tujuan akhir dari pesan tersebut. Dia bertugas sebagai Rasul, utusan yang baru menyampaikan pesan itu kata demi kata tanpa diubah sedikit pun kepada umat. Seperti yang kita pelajari, kalau dia Rasul pasti dia akan menyampaikan kepada umatnya. Kalau dia Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian ada wahyu dalam bahasa Arab. Kita di sini pasti ada subbabnya kan. Eh, untuk di wahyu ada sebenarnya supervision. Nih, salah satu poin penting bab ini adalah mengapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar dipahami. Komunikasi hanya bisa terjadi jika menggunakan bahasa yang dipahami oleh penerimanya. Dan karena Al-Quran turunnya itu di Arab, maka menggunakan bahasa Arab tentunya. Lalu pilihan Tuhan, Allah memilih menggunakan bahasa Arab yang jelas agar orang Arab saat itu bisa mengerti pesannya dan tidak punya alasan untuk menolak. Inilah alasan Allah menggunakan bahasa Arab agar pesannya tersampaikan dan mereka tidak bisa menolak. Walaupun tetap masih banyak penolakan. Mereka yang menutup mata, menutup telinga akan kebenaran Al-Quran. Lalu doa. Manusia menjawab Tuhan. Doa ini adalah salah satu wujud manusia menjawab Tuhan. Jika wahyu Tuhan yang menyapa manusia dari atas ke bawah, maka doa adalah manusia yang menyapa Tuhan. Pada situasi terdesak, itu mencatat bahwa doa yang paling tulus biasanya muncul saat manusia berada dalam kondisi terdesak. Memang ketika kita terdesak, kita akan berdoa dengan tulus. Kemudian Tuhan menjawab istijabah. Hubungan ini bersifat timbal balik. Doa yang mustabah, yang dikabulkan. Tuhan merespon atau menjawab, menegaskan bahwa hanya Allah yang bisa menjawab doa. Sedangkan berhala-berhala, kita tidak, berhala-berhala itu nggak bisa mendengar atau menjawab apapun. Nah, jadi kesimpulannya pada bab 7 ini ingin menunjukkan bahwa Al-Quran menggambarkan sebuah hubungan yang sangat hidup dan personal, di mana Tuhan dan manusia saling berkomunikasi melalui kata-kata, menciptakan sebuah drama spiritual yang intens. Ini suara apa ya guys? Suara baterainya mau habis kah? Halo, suara saya masih masuk kan? Supaya masuk PDIP ya. Oke, kita lah masuk ke bab 8 ya. Sorry, cium. Oh ya Allah. Ada baiknya sebelum kita masuk ke bab 8, kita mungkin bisa selingi dengan musik dulu ya. Ini musiknya bisa dibantu ya. What if you could create AI characters that remember, empathize, and proact? Bismillah, kita lanjut bab 8. Jahiliyah dan Islam. Nah, Islam, the concept humble submission. In this chapter, we are going to deal with the third aspect of the fundamental relation between God and man. The Lord's servant relation, God as the Lord, Rob, and man and his servant, Abd. As already noted, the concept of Allah's Lord was not unknown to the Shehil Arabs. Jadi, apa nih, status hamba dipandang sebagai hamba. Since God now of Nah,
Jadi pada bab 8 ini membahas transisi mentalitas bangsa Arab dari zaman jahiliyah ke sistem Islam, terutama dalam hal bagaimana manusia memposisikan dirinya di hadapan Tuhan. Yusuf menjelaskan bahwa Islam bukan sekedar nama agama, melainkan sebuah perubahan sikap batin yang radikal. Berikut adalah poin bab 8. Nah, inti Islam, penyerahan diri secara total. Dalam pandangan dunia Al-Quran, Allah adalah penguasa mutlak sehingga satu-satunya sikap yang pantas bagi manusia adalah kepatuhan dan kerendahan hati yang tanpa syarat. Status hamba, abd. Manusia dipandang sebagai hamba yang tugas utamanya adalah melayani tuannya. Ibadah dengan penuh ketaatan. Arti kata Islam. Secara bahasa Islam dari kata aslama berarti menyerahkan wajah atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Yesus menerangkan bahwa aslama adalah sebuah titik balik momen di mana seseorang meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru sebagai muslim. Mengubah mentalitas jagoan jahil menjadi sabar hilm. Ya. Kita lihat subbabnya di subbab 8 ini. Aduh, sebentar. From hilm to Islam nih. Ya, jadi Yesus itu menelak despite in the sleeps beloved Allah Malik Dr. says. Why don't you ask our horsemen if you are incarnate? What do you not what you do not know? Meaning everybody knows how brave and valiant I am on the battlefield. Does anybody you like if we ancient do not know this? It's meaning of lacks of knowledge, lacks of information does not blind powder or cure. What is from hilm to Islam nih, from hilm to Islam nih. Selama ini kita menganggap sebagai zaman kebodohan, jahiliyah itu zaman kebodohan. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa lawan kata jahal, akar kata jahiliyah sebenarnya bukan ilmu, melainkan hilm. Jahal, mentalitas jahiliyah, sikap yang mudah meledak-ledak, emosional, sombong, dan sangat menjaga kehormatan diri. Sehingga menolak tunduk pada otoritas apapun. Nah, ini nih mentalitas jahiliyah nih. Pertama, meledak-ledak, emosional, sombong, menjaga kehormatan, nolak, nggak mau tunduk akhirnya. Hilm, ketenangan. Sikap ini lawan katanya jahiliyah tadi ya. Sikap tenang maupun menguasai diri dan pemaaf. Lalu bagaimana dengan sikap muslim? Al-Quran memandang kesombongan jahiliyah ini sebagai dosa, namun sikap sabar, hilm saja tidak cukup dalam Islam. Kerendahan hati harus ditingkatkan menjadi penyerahan diri total Islam. Karena di hadapan Allah, manusia tidak boleh merasa memiliki kekuatan atau harga diri yang mandiri. Makna agama, din. Kalau mungkin di chapter 3 nih makna agama, din ya. The concept of religions, din. Mana nih? Kesini sih. Ini. Din and obedience. Is not without some specification that I take up this problem for discussion of this path. Because the world matter is rather in logical interpretation that all almost absolutely difficult to clear up. The major argument of this section must necessarily be highly problematical because the key word in religion, which from the very enter of the world discussion into problematic as regard its original meaning. Perbedaan iman, pribadi din, dan sistem agama, milah. Yesus membedakan dua cara orang melihat agama. Pertama, din, agama sebagai aksi. Ini adalah sisi personal dan batiniah. Tindakan seseorang yang memilih untuk percaya dan patuh kepada Tuhan pada saat ini. Kemudian milah, agama sebagai institusi. Ini adalah sisi objektif sebuah sistem ajaran, aturan, dan komunitas yang sudah baku seperti agama Ibrahim. Kesimpulannya, bab 8 ini ingin menunjukkan bahwa Islam menghancurkan kesombongan manusia yang merasa bisa berdiri sendiri dan menggantinya dengan kesadaran bahwa manusia hanyalah hamba yang bermakna jika ia menyerah dan penuh sepenuhnya kepada Allah. Pada akhirnya semua ini dipegang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka berserah dirilah kepada Allah. Jika kamu sudah mengusahakan usahamu, maka doakan usahamu dan kemudian ikhtiar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke chapter terakhir, yaitu penutup chapter kita juga pada sesi kali ini. Ethical relation between God and man. Hubungan etis antara Tuhan dan manusia. God of mercy. God of mercy.
Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Saya baca sedikit ya. We have in what precedes that with three different aspects of the basic personal relation between God and man in this chapter. We turn off to fourth and last according to our classification relation between them. The ethical relation is one of the most conspicuous features of the religious talk that has originated in the Semitic world, whether of Judaism, Christianity, or Islam. That the concept God essentially ethical and science in the view God himself to essentially ethical. The relation between God and man must also be an ethical nature. In other words, can act towards man an ethical values good judgment and man. Complexity is expected to respond to this difference also in the ethical way. Oke. Tuhan Maha Pengasih dan respon syukur. Ayat akal syukur. Nah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud. Very man is very ungrateful to his Lord. Al-Adiyat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lakafurum mubin. Very man is very ungrateful. Biar saya jelaskan. Sifat Tuhan. Al-Quran menggunakan kata-kata seperti nikmat atau anugerah, rahman, kasih sayang, dan maghrufah, pengampun. Lalu respon manusia, syukur. Karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak kebaikan, respon yang paling tepat dari manusia adalah syukur. Dalam Al-Quran, syukur bukan sekedar bilang terima kasih, tapi menjadi langkah awal menuju iman yang sesungguhnya. Lawan syukur itu kufur. Dan janganlah kamu kufur terhadap nikmat-nikmatku, yang berarti kamu tidak mensyukurinya. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, niscaya maka akan kutambahkan. Awalnya dalam bahasa Arab kuno, kufur berarti tidak tahu terima kasih atau ingkar kepada kebaikan Al-Quran. Kemudian mengubah maknanya menjadi kekafiran atau pengingkaran terhadap Tuhan. Nah, di bab 9 ini juga menjelaskan bahwa Tuhan itu maha adil ya. Tuhan itu maha adil, respon takwa bagi mereka yang sombong tidak mau bersyukur. Tuhan menunjukkan wajahnya yang lain, hakim, adil dan tegas. Untuk yang gak bersyukur, maka akan mendapatkan pertanggungjawaban. Sifat Tuhan digambarkan sebagai sosok yang keras hukumannya. Syadidil al-iqab. Innal iqabal syadid. Innal syadidil iqab. Ya itu. Dan memiliki kuasa untuk membalas perbuatan buruk manusia. Respon manusia, takwa. Bagaimana cara manusia meresponnya? Itu dengan bertakwa. Merespon terhadap sisi Tuhan ini adalah takwa. Perubahan makna takwa. Bagaimana perubahan makna takwa? Takwa ini mahasiswa Jepang. Takwa. Yang dialih. Nah, itu melacak sejarah kata takwa. Dulu di zaman penyair kuno, takwa berarti mencari perlindungan atau memasang perisai untuk melindungi diri dari serangan musuh atau binatang buas. Al-Quran mengambil ide perisai ini dan mengubahnya menjadi sikap menjaga diri agar tidak terkena hukuman Tuhan dengan cara patuh dan berbuat baik. Iya. Kemudian ada juga janji, wa'id dan ancaman. Wa'id nih kita lihat sebab 9-nya ya. Ada nih kalau nggak salah. Kita klik sebabnya bukan chapternya. Chapter 9 nih, wa'ad and wa'id. Wa'ad and wa'id nih, bagaimana nih? We have seen in the preceding in the Quran God says to men to enter in a different phase according as men are good or bad in the religious sense, smiling phase forbidding a bright future, pleasant things to come, and a dark, angry phase forbidding something gloomy and fatal. In this sense, the problem is still the connection with the communication as and the relation between God and man. God communication to man, but there's two different fates, two different things concerning the ultimate destiny of man. Ada Basir, Nadir. Biar saya jelaskan. Apa Basir dan Nadir nih? Nah, karena
Sebelum itu wa'ad dan wa'id ya, janji dan ancaman ya. Tuhan berkomunikasi dengan manusia mengenai masa depan mereka melalui dua jenis pesan. Wa'ad, janji. Ada jannah, balasan amal baik. Jika manusia berbuat baik, Tuhan menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, yaitu surga. Wa'id, ancaman. Jika manusia membangkang, Tuhan mengancam dengan sesuatu yang buruk, neraka. Kemudian tugas Nabi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Karena ada janji dan ancaman dari Tuhan, maka Nabi memiliki dua peran utama dalam menyampaikan pesan tersebut. Basir yaitu pembawa kabar gembira. Alhamdulillah. Lalu nadir peringatan agar manusia waspada terhadap hukuman Tuhan yang pedih. Kesimpulan 9 ini, bab 9 menekankan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan timbal balik yang sangat serius secara moral. Tuhan memberikan kasih sayangnya dan kita membalasnya dengan syukur. Namun Tuhan juga memberi peringatan tegas yang harus kita respon dengan sikap hati-hati dan menurut tanggung jawab yang disebut dengan takwa. Oke, referensi tulis ya. Oke. Saya akan melihatkan ini dulu, gambar-gambar ini dulu. Nih, ada istilah-istilah tadi ya, holik itu maknanya pencipta, peran argumentasi relasi, dahar waktu, peran argumentasi prevalensi ajal adalah waktu mati, maknanya berubah, bulat kekal, jadi rasakan soal kiman. Ini merupakan salah satu kutipan orang Arab ketika masih percaya dahar waktu ya. Tidak pernah ada matahari terbit melainkan ajal semakin mendekati waktu yang dijanjikan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari akhir. Sampai akhir maksudnya. Saya akan menyampaikan kesimpulannya ya, besar dari seluruh buku ini. Kalau ditarik jadi satu ide inti, Yesus menunjukkan bahwa Islam lewat Al-Quran itu bukan sekedar menambah aturan atau ritual baru ke kehidupan orang Arab, tapi mengubah total pusat gravitasi dan cara mereka memandang hidup. Sebelum Islam jahiliyah, hidup manusia digambarkan dikendalikan oleh dahar, kekuatan waktu yang buta, kejam, acak, tanpa tujuan. Manusia lahir hidup sebentar, lalu mati begitu saja, tanpa makna di baliknya. Wajar kalau budayanya jadi individualisme, cuma. Al-Quran lewat 4 relasi yang kita bahas tadi, pencipta-pencipta, wahyu, Tuhan hamba, rahmat murka, mengganti dahar yang buta dengan Tuhan yang hadir, adil dan terlibat penuh. Dari awal hidup sampai akhir, bahkan sampai setelah mati, hidup jadi punya arah. Bukan kebetulan acak. Tapi ingat kritik Fazlur Rahman tadi ya. Belum lengkap kalau berhenti di konsep abstrak doang. Ia harus terasa nyata dalam bentuk keadilan sosial, kepedulian yang sesama, bukan cuma keyakinan personal yang rapi di kepala. Lalu, bagaimana peran kita sebagai Gen Z ini untuk beberapa titik temu yang saya lihat ya, melawan mentalitas dahar versi modern. Banyak dari kita tuh hidup dengan rasa hidup ini random aja. Aku bisa ketemu kamu tuh nggak tahu ya, random aja gitu. Nggak ada yang bisa dikontrol. Jangan mikir kayak gitu. Burn out, doom scrolling, lupa waktu, lupa PR, lupa makan. Jangan kayak gitu. Algoritma yang nentuin apa yang kita lihat dan rasakan tiap hari. Jangan mau diperbudak algoritma. Pesan dari kontras dahar. Ini sama aja konsepnya kayak dahar pada masa jahiliyah. Hidup itu punya arah, guys. Hidup itu punya arah. Dan Allah adalah yang maha mengetahui yang bisa menentukan arah kita. Bukan cuma arus yang menyeret kita. Itu soal mengambil kendali dan makna. Bukan pasrah ke yang penting jalanin aja. Kita harus planning. Improve yourself. Know your limit, your skills. Kemudian waspada sama istighna ala media sosial. Merasa serba cukup diri sendiri, gak butuh siapa-siapa. Itu relevan banget sama budaya self-made. Flexing pencapaian atau main karakter energi yang kebablasan jadi rasa nggak butuh koreksi dari siapapun. Kadang kita tuh kayak termasalah perfeksionis gitu, ngerasa kayak nggak perlu dikoreksi sama siapapun lagi. Kadang mungkin kalian punya teman-teman yang kayak kalau diingat itu, apaan sih lu sok suci? Mungkin kayak gitu. Jangan sampai kita menjadi harus seperti itu. Kita harus bisa ingat bahwa kita tuh nggak cukup sendiri. Kita tuh masih bisa dievaluasi. Belajar baca tanda di tengah bising informasi. Konsep ayat tanda nih. Seperti di bab 667 nih.
soal kepekaan membaca makna di balik hal-hal di sekitar. Di zaman info overload ini bisa jadi pengingat buat lebih mindful, bukan cuma nyerap konten pasif, tapi mikir dan ambil pelajaran dari yang kita alami dan yang kita lihat. Kejadian ini kita bersabar. Apa sih hikmahnya? Ini ada terjadi ini, kita cari tahu bagaimana. Kita pikirkan menggunakan akal kita. Itulah kenapa kita diciptakan menggunakan akal. Yang paling penting dari kritik Rahman, pindahkan dari kepala ke tindakan nyata. Nah, ini titik paling relevan nih buat kita yang di sini. Karena generasi ini terkenal cukup peduli isu keadilan sosial, kesenjangan ekonomi, lingkungan. Rahman menegaskan nilai spiritual itu nggak lengkap kalau cuma jadi keyakinan personal. Ia harus terasa dengan cara kita melakukan, terutama yang orang. Jadi bukan cuma aku percaya, tapi aku berbuat. Dengan perbuatan, tetap tolong menolong, bantu yang lemah ya guys. Kesadaran moralitas ya. Nah, di tengah budaya YOLO atau kepuasan instan, bab 5 nih perspektif beda hidup itu terbatas, tapi bukan berarti sia-sia ya. Justru ambang menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi bukan alasan buat hidup asal-asalan. Jadi karena itu hidup jangan asal-asalan juga, harus tetap di planning. Jadi justru itu harusnya jadi dorongan buat hidup lebih bermakna dan bertanggung jawab selagi ada waktu. Saya kan lebih menghargai waktu, begitu juga saya. Lebih menghargai waktu, tahun-tahun yang dilalui itu untuk apa? Nah, paham? Oke. Terima kasih. Saya tutup. Kalau kita coba tarik satu benang ya. Isuzu itu jadi pertanyaan yang saya ingin tinggalkan ya sebelum menutup sesi kali ini. Untuk kita semua baik yang muda maupun yang sudah lama berkecimpung di dunia akademik, sejauh mana sih ya nilai-nilai kita yakin itu sudah benar bergerak dari sekedar dipahami menjadi dijalani. Kadang kita masih kurang menerapkan ilmu yang sudah kita terapkan. Semoga kedepannya kita dapat bisa lebih baik, ilmu kita berkah dan tidak hanya menjadi ilmu tapi juga menjadi amalan. Saya Imam Taharyawi pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir juga. Oke. Sebentar. Saya kasih MMG. Halo. Ini. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task turns into a time-consuming mess because work sprawl has scattered the tools and context we rely on. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga kalian sehat-sehat, bisa menyelesaikan ujian kalian. Saya Imam Taharyawi, pamit undur diri. Sayap and bye-bye.